Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan. Saya percaya bahwa ada satu hal yang Tuhan ingin berbicara kepada saudara hari ini, yaitu berbicara tentang visi kenabian, yang saudara harus tangkap baik-baik, visi profetik tentang akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, saya ambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Visi profetik atau visi kenabian adalah visi para nabi, bukan hanya visi Habakuk, tetapi visi para nabi-nabi besar. Setiap nabi yang mendengarkan suara Tuhan, dia diberi mandat oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang dia dengar itu kepada umat. Dan Nabi menyampaikan secara langsung kepada umat yang bersifat teguran atau nasihat. Tetapi juga seorang Nabi akan berbicara tentang masa depan, yaitu sebuah nubuatan, visi profetik tentang masa depan yang belum digenapi pada zamannya. Mungkin juga digenapi pada zaman atau waktu yang dekat dengan dirinya, tapi bisa juga digenapi dalam masa yang masih jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pergumulan seorang yang bernama Habakuk. Sebenarnya siapakah Habakuk itu? Habakuk adalah seorang pemuji dan penyembah. Dia dari golongan Lewi, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik. Sebenarnya dia adalah seorang yang hidupnya sehari-hari ada di bait Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan dalam hubungan yang semakin intim dengan Tuhan itu, Nabi Habakuk melihat sesuatu dari Tuhan dan ucapan ilahi yang datang kepadanya dari Tuhan. Jadi dia adalah termasuk golongan nabi pelihat atau melihat apa yang akan terjadi, yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, dan hal-hal yang menjadi rencana Tuhan di masa-masa yang akan datang. Saudara, ketika dia hidup, saudara, sebenarnya ada dua hal yang menjadi titik pergumulan dia, yaitu dialog yang bertemakan keadilan, saudara. Karena apa? Dia melihat masyarakat di tengah-tengah bangsanya, yaitu bangsa Yehuda yang menjelang pembuangan. Kira-kira nabi ini hidupnya sejaman dengan Yeremia. Dan saudara pun kasih Tuhan, nabi ini melihat bahwa di tengah-tengah bangsanya itu, saudara, sudah tidak ada ketidakadilan, tidak ada kesetiaan. Yang ada adalah penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan di depan matanya, perbantahan dan pertikaian terjadi. Dan dikatakan bahwa di zamannya hukum sudah kehilangan kekuatan, hukum menjadi tumpul, keadilan tidak pernah muncul, orang fasik mengepung orang benar, dan keadilan muncul terbalik. Saudara kasih Tuhan, hal-hal yang dihadapi oleh Nabi Habakuk ini menjadi pergumulan bagi dia. Dan dia bertanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluarnya dari pergumulannya. Dan Nabi Habakuk mendapat jawabannya bahwa setiap tindakan melawan hukum Tuhan, setiap tindakan melawan hukum yang sifatnya universal, setiap tindakan melawan hukum kebenaran, maka akan ada akibat siapapun yang melakukan di belakangnya. Siapapun yang melakukannya akan menerima sanksi atau akibat dari pelanggaran dari prinsip-prinsip keadilan itu, sekalipun yang melakukan adalah umat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan benar bahwa bangsa Yehuda akan masuk dalam masa yang gelap dalam sejarah hidupnya, yaitu akan dibuang di Babel, yaitu di tanah Babilonia, saudara kasih Tuhan, di negeri yang asing, saudara kasih Tuhan. Dan Nabi melihat
disitulah keadilan Tuhan, bahwa ada upah dari perbuatan yang jahat. Ada upah dari kekerasan yang dilakukan. Ada upah dari kecurangan. Upah dalam arti adalah upah hukuman, saudara, atau penghakiman dari Tuhan di masa yang akan datang. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma 3:23 bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 dikatakan, upah dosa adalah maut atau kematian. Saudara, Nabi ini melihat pergumulan itu. Dan kemudian Nabi itu juga bergumul selanjutnya karena dia melihat bahwa bangsa yang diutus oleh Tuhan untuk menghukum umatnya adalah bangsa Kasdim atau orang Kasdim yang sangat jahat atau lebih jahat, lebih garang, lebih menakutkan. Dan saudara yang kasih Tuhan, Nabi tidak bisa mengerti bagaimana mungkin Tuhan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang, bangsa yang tangkas, yang cepat, dan dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya. Nabi ini juga melihat bahwa Tuhan juga melakukan ketidakadilan. Saudara, bagaimana dia mendapatkan jalan keluarnya, melihat apa yang dia lihat yang digambarkan seperti Tuhan melakukan tidak adil. Tetapi saudara, Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan umatnya, dia tidak pernah bersalah. Karena dia menghukum sesuai dengan kesalahan bangsa Yehuda. Tetapi di masa yang akan datang, dia juga akan menghukum kejahatan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim akan mendapatkan penghukuman karena bangsa yang menindas akan mengalami penghukuman sebagai keadilan dari Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, akhirnya dia Habakuk menemukan satu prinsip ketika menghadapi pergumulan di dalam hidup mengenai masalah ketidakadilan dan ketidakbenaran. Prinsipnya adalah bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya bisa tidak mengerti apa yang menimpa saya hari-hari ini. Saya bisa tidak mengerti ketika saya bertanya tidak ada jawaban tentang apapun yang saya tanyakan di dalam kehidupan ini. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Ketika saya bertanya mengapa, tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, saya akan tetap percaya meskipun saya tidak mengerti. Karena orang benar akan bertahan oleh imannya, orang benar akan hidup oleh imannya, orang benar akan lurus hatinya oleh imannya, dan dia tidak melakukan kesalahan dan dosa lagi karena dia hidup oleh percayanya. Dia diteguhkan dalam imannya, diteguhkan dalam kepercayaannya, dan dia akan tetap semakin teguh, dan dia akan masuk ke dalam ruang yang maha kudus dan berdoa kepada Tuhan. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi sesuatu yang kita tidak mengerti, yang membuat kita menangis dan pedih, yang membuat kita kecewa dan terluka, yang membuat kita bisa merasa tidak berdaya sama sekali, yang membuat kita bisa merasa hampa dan kosong, seperti tidak ada jawaban, seperti menghadapi padang gurun yang luas atau menghadapi lautan yang sangat luas dengan gelombang-gelombangnya. Nabi Habakuk meratap di hadapan Tuhan. Itu kunci yang kedua. Ketika kita menghadapi kebingungan dalam hidup ini, yang pertama tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua,
tetap meratap, tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan menunjukkan kepada kita sebuah visi. Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah penglihatan. Seperti Tuhan berikan kepada Habakuk, yaitu visi tentang jalan keluar. Visi ada mata air di padang gurun. Visi penyelamatan dari perbudakan. Visi keluar dari ketidakadilan. Ada sinar, ada cahaya, ada kekuatan, ada keteguhan, ada kemenangan. Ketika kita melihat visi itu, maka kita akan tetap kuat dan kokoh. Apapun boleh terjadi, boleh rugi, boleh menjadi kehilangan apapun, boleh mengalami apapun, tetapi Tuhan tetap ada di sana, memberi penglihatan dan kekuatan bahwa ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita berjejak di atas bukit-bukit. Dia membiarkan kita dalam kemenangan meskipun kenyataannya tidak demikian, tetapi dalam roh, di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, kita berkemenangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, kita akan diberi penglihatan yang lebih jauh dari penglihatan kita secara natural. Kita akan diberi penglihatan namanya visi profetik tentang masa depan yang sangat jauh. Dan firman Tuhan tadi yang dibaca di awal, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bumi bukan hanya Yehuda, bukan hanya Babel, tetapi universal, bumi, bangsa-bangsa, seluruh masyarakat di dunia ini, setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa di dunia ini akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Apa artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Ini adalah visi kenabian tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bumi yang sedang bergoncang. Di tengah-tengah bumi yang sedang kacau balau dan ketiadaan keadilan. Di tengah-tengah bumi di mana kita tidak bisa tahu jawabannya dari hukum positif. Karena hukum positif, hukum buatan manusia, undang-undang semuanya bisa diselewengkan. Dan orang-orang bisa memberontak. Dan saudara, kenyataannya seperti itu. Kita diombang-ambingkan selama di bumi ini dengan ketidakpastian, dengan tidak menentu. Tetapi ketika kehadiran Tuhan atas bumi ini memberi pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, memberi pengetahuan tentang kebenaran dan kasih terang daripada Tuhan, memberi pengetahuan tentang rencana keselamatan Allah yang agung dan dahsyat untuk bangsa-bangsa, maka kita tahu bahwa Tuhan memiliki suatu rencana yang jauh lebih besar dari diriku, jauh lebih besar daripada kota dan bangsaku, jauh lebih besar daripada kehidupan sekarang ini. Tetapi sampai kemuliaan Tuhan nyata, yaitu kehadiran kerajaan Allah, kehadiran pemerintahan Allah di masa-masa yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, visi dan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang pertama berbicara tentang Injil yang akan diberitakan kepada segala bangsa. Yesus adalah terang dunia. Ketika seorang percaya kepada Yesus, maka dia tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Tapi kemuliaan Tuhan akan terbit atas bangsa, atas orang, atas pribadi, atas keluarga, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, dan sesudah itu tiba
kesudahannya. Injil kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah, tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebenaran yang daripada Tuhan, tentang kekayaan yang tidak ternilai oleh dunia ini, yaitu kekayaan yang dari surga. Kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan sendiri. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan berbicara tentang kehadiran Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi juru selamat. Bapa memilih orang-orang untuk menjadi miliknya, diselamatkan melalui percaya lewat putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan disucikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi meterai, tanda bahwa orang yang bersangkutan adalah milik Tuhan, umat tebusan, dan akan diangkat dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Artinya bahwa semua orang, besar dan kecil, siapapun di belahan bumi manapun, siapapun, entah itu pendidikan rendah atau tinggi, entah di kota atau di desa, entah di suku-suku yang terpencil atau di kota metropolitan yang besar, semuanya akan dilanda oleh pengenalan akan Tuhan. Ini berbicara tentang kehadiran Roh Kudus yang mengurapi setiap orang, sehingga orang mengerti kebenaran, dan orang tidak perlu diajar lagi, karena orang sudah mengenal kebenaran yang ditanamkan dalam hatinya oleh Tuhan sendiri. Sehingga orang tidak perlu bertanya satu dengan yang lain, karena semua orang mengenal kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu. Saudaraku ini kasih Tuhan, betapa dahsyat dan luar biasa karya Tuhan, dan hari-hari ini sedang digenapi. Saya mendoakan sebuah kota, dan kemudian saya berpikir adalah tidak mungkin kota ini dimenangkan bagi Tuhan. Tidak mungkin ada orang di kota ini yang percaya kepada Tuhan, karena kota ini keras, karena kota ini jauh daripada Tuhan. Tapi ketika saya berdoa, ketika banyak orang berdoa untuk kota ini, dan saya melihat satu demi satu jiwa-jiwa dimenangkan dari kota ini, dan saya percaya bahwa mungkin bagi manusia itu tidak mungkin atau tidak dimungkinkan karena banyak faktor. Tetapi bagi Tuhan adalah mungkin. Karena Tuhan mengasihi kota itu, Tuhan mengasihi orang itu, Tuhan mengasihi bangsa itu, dan Dia akan melakukannya. Dan seperti nubuatan dari Nabi ini, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut, dan di mana-mana orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di mana-mana orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan kecewa, dan orang yang percaya dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, bangkit dari antara orang mati, orang yang seperti inilah orang yang diselamatkan. Saudara, maukah saudara hari-hari ini menjadi bagian daripada kegerakan untuk memperkenalkan Tuhan kepada seluruh bumi ini? Tuhan akan memakai saudara, orang yang sudah percaya, untuk menjadi bagian daripada kegerakan everyone, everywhere, every home. Setiap orang di segala tempat, setiap rumah, tidak ada yang terlewatkan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Semuanya akan mendapat bagian minimal dalam seumur hidupnya sekali mendengar, membaca tentang nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara hari ini belum pernah mendengar nama itu, dengarlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Buka hatimu, dengarkan suaranya. Kalau saudara rindu untuk mendapatkan pengenalan kepada Tuhan Yesus lebih dalam lagi, saudara bisa menghubungi kami. Kami akan membagikan buku-buku, buklet dan traktat, kursus Alkitab, dan segala yang diperlukan untuk saudara mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, hidup saudara pasti berubah. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya berdoa bagi yang mendengarkan program ini. Sekali lagi, Tuhan memberkatimu.
Tuhan menyayangimu. Engkau adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengarkan firman-Nya dan berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara.